Pernahkah kalian melihat pidato? Pernah. Di mana kalian melihat pidato? Di upacara. Di mana lagi? Televisi. Ya, televisi. Kemudian di mana lagi? Di HP. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Cahaya Hidayah Surjo. Kali ini kita mau membuat video pembelajaran tentang pidato persuasif untuk kelas 9. Dan berikut kami berikan juga contoh pidato persuasif, cocok juga untuk pidato perlombaan. Bagaimana materi pidato dan bagaimana penampilan contoh pidatonya? Simak terus dan dukung kami di channel Cahaya Hidayah Surjo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik anak-anakku, kali ini kita mau belajar tentang pidato persuasif. Jadi yang namanya pidato persuasif itu adalah sebuah pidato yang isinya mengajak atau memberikan kesemangatan untuk kita pada suatu hal. Pidato persuasif itu contohnya adalah ketika kampanye. Nah, sebentar lagi ini ada pilkada ya, ada pilihan besar-besaran. Jadi di situ nanti ada calon-calon presiden ataupun wakil presiden akan melakukan kampanye. Lah, kampanye yang menyuruh kita untuk memilih salah satu calon presiden ataupun wakil presiden itu namanya pidato persuasif. Contoh yang lain lagi yaitu pidato pada saat upacara hari Senin yang mengajak kita untuk tata tertib tentang pakaian, tentang atribut, ataupun di saat kita aktif di sekolah dan lain sebagainya. Sang Bapak Kepala mengajak kita untuk disiplin. Nah, itu namanya pidato persuasif ya. Nah, pidato persuasif itu fungsinya adalah bagi kita sebagai anak lebih tahu atau kita akan disiplin ya, manfaatnya untuk kita seperti itu. Nah, pidato persuasif itu tujuannya adalah pertama mengajak, yang kedua yaitu memberikan informasi, yang ketiga pidato persuasif itu membuat kita lebih paham pada sesuatu hal dan kita akan tergugah, lebih semangat kepada sesuatu hal dengan adanya pidato persuasif. Setelah mendengarkan penjelasan dari teks pidato persuasif, berikut kita simak contoh pidato persuasif. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu guru pendamping, segenap dewan juri yang saya hormati, teman-teman peserta pidato yang saya sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa ada suatu halangan apapun. Kedua, salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Hadirin yang berbahagia,
Di sini saya akan menyampaikan pidato dengan tema Generasi Muda Cinta Bahasa Indonesia. Sebelum menyampaikan pidato, izinkan saya menyampaikan kata-kata mutiara singkat penuh makna. Aku anak Indonesia, Indonesia bahasaku. Aku cinta Indonesia, Indonesia bahasaku. Berdasarkan kata mutiara di atas, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak akan terlepas dari kebudayaan bangsa Indonesia karena bahasa Indonesia memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar masyarakat, antar individu, kelompok, organisasi sosial dalam konteks kehidupan. Bahasa Indonesia digunakan hampir seluruh masyarakat di wilayah Indonesia. Dari kota besar hingga ke pelosok desa, orang-orang menggunakan bahasa Indonesia. Ini merupakan bukti bahwasannya bahasa Indonesia adalah bahasa luhur, bahasa yang mempunyai makna tersendiri bagi bangsa Indonesia. Dan ini tidak semua negara mampu memiliki bahasa persatuan seperti ini. Namun perlu kita ketahui, saat ini generasi-generasi muda bangsa Indonesia terkesan kehilangan identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Tentu hal ini tercermin dalam budaya pergaulan sehari-hari, khususnya penggunaan bahasa. Namun bagi generasi muda saat ini, bahasa Indonesia seakan-akan dianggap derajatnya lebih rendah dibandingkan bahasa Inggris. Sadar atau tidak, kita melihat bahwa mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris terkesan lebih keren, dan orang yang mengucapkannya dianggap lebih pintar dan memiliki ilmu yang lebih tinggi. Banyak contoh yang dapat kita ambil, seperti ketika mengucapkan selamat ulang tahun dan harapan-harapan masa depan. Coba tengoklah SMS ulang tahun atau halaman dinding Facebook dan Twitter anak-anak muda saat ini yang berulang tahun. Sebagian besar ucapan yang diberikannya adalah menggunakan bahasa Inggris. Contohnya, Happy Birthday baby. Bukankah ketika mengucapkan selamat ulang tahun kawan, itu lebih bagus? Namun, yang dirasakan anak zaman sekarang tidak demikian, karena mereka merasa kurang keren. Contoh lain, ketika kita mengangkat telepon, kebanyakan masyarakat menggunakan kata hello. Itu merupakan contoh kecil. Sebagian besar masyarakat lebih mudah atau senang menggunakan bahasa Inggris. Kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta terhadap bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Hindari penggunaan bahasa asing secara berlebihan dan tingkatkan bahasa Indonesia dalam kesempatan dan aktivitas resmi maupun tidak resmi. Karena pemanfaatan bahasa Indonesia di seluruh provinsi berdampak sangat positif sebagai alat pemersatu antar wilayah dan antar suku yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Marilah kita sebagai generasi penerus bangsa, kita lestarikan bahasa kita sebagai alat komunikasi dengan masyarakat daerah yang berbeda. Lestarikan bahasa Pertiwi ini dengan tetap menjunjung tinggi, menghormati, dan mengembangkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pidato dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan pidato
ada kata atau ucapan yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mendukung channel kami, mudah-mudahan bermanfaat. Dukung terus ya, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, yang sudah menonton juga, yang belum subscribe silahkan subscribe. Assalamualaikum, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.